Wates-Negoro merupakan desa yang terletak di Kecamatan Ngoro dan merupakan wilayah paling timur Kabupaten Mojokerto. Disebut Wates yang berarti batas, di mana salah satunya secara administratif berbatasan langsung dengan dua kabupaten yakni Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Sidoarjo. Batas yang dihubungkan oleh Jalan Raya Ngoro Purwosari, jalur utama yang menjadi penghubung antar kabupaten di bagian selatan Mojokerto dan utara Pasuruan. Dengan jumlah penduduk sebanyak 9.829 jiwa, desa ini memiliki luas wilayah sekitar 412 hektar, mengambil 6,8% luas Kecamatan Ngoro. Secara administratif, desa ini terdiri dari 6 dusun, diantaranya Dusun Glatik, Gunung Sari, Sambi Malang, Dateng, Krikilan, dan Wates, serta termasuk 39 RT atau rukun tetangga. Desa 590 hektar, pertaniannya 197, pertanian basah 155 hektar. Kunjoro Wesi. Desa Kunjoro Wesi adalah salah satu desa di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto dengan luas wilayah 581 hektar yang mengambil 9,59% luas Kecamatan Ngoro. Secara administratif, di sebelah timur desa berbatasan langsung dengan Kabupaten Pasuruan. Di sebelah utara desa Kunjoro Wesi berbatasan langsung dengan desa Wates-Negoro. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan dan pada sebelah selatan desa terletak pada kaki Gunung Penanggungan. Dengan jumlah penduduk sebanyak 7.497 jiwa, desa Kunjoro Wesi terdiri dari 3 dusun, yaitu Dusun Sekantong, Dusun Kandangan, dan Dusun Kunjoro, serta terdiri dari 24 rukun tetangga atau RT. Dalam video ini, kami akan membahas mengenai karakteristik dan potensi sumber daya alam yang terdapat di Desa Kunjoro Wesi dan Desa Wates-Negoro. Secara keseluruhan, Desa Wates-Negoro dan Kunjoro Wesi merupakan wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam cukup besar, namun hingga kini belum berkembang secara optimal. Masyarakatnya masih banyak bergantung pada sektor pertanian dan penambangan tradisional, dengan tingkat pemanfaatan lahan dan sumber daya yang belum efisien. Melalui kegiatan survei ini, kami berupaya mengidentifikasi karakteristik dan potensi sumber daya alam di kedua desa untuk menganalisis kesesuaian lahan, neraca lahan dan air, neraca udara, serta neraca bahan galian, sebagai langkah awal menuju pengembangan wilayah yang berkelanjutan. Kemampuan lahan adalah potensi suatu lahan untuk digunakan secara umum tanpa menimbulkan kerusakan, sedangkan kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan suatu lahan untuk penggunaan tertentu, misalnya pertanian, permukiman, atau kehutanan, berdasarkan karakteristik lingkungannya. Dimulai dengan Desa Wates-Negoro. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Mojokerto tahun 2023, Desa Wates-Negoro memiliki rata-rata ketinggian sekitar 210 mdpl dengan tingkat kemiringan yang cenderung landai sekitar 0-3%. Dilihat dari peta jenis tanah Kabupaten Mojokerto dari Tesis Universitas Brawijaya, jenis tanah di Desa Wates-Negoro didominasi oleh tanah gleisol eutrik, yaitu tanah yang mempunyai ciri hidromorfik sampai kedalaman 50 cm dan memiliki kandungan hara yang tinggi, sehingga cocok untuk digunakan sebagai lahan sawah, khususnya untuk komoditas padi. Pemanfaatan lahan terbesar di desa ini adalah untuk sektor pertanian. Berdasarkan peta kerawanan bencana banjir Kabupaten Mojokerto yang diterbitkan BPBD Mojokerto, Desa Wates-Negoro tergolong ke dalam daerah yang rawan bencana banjir dengan tingkat kerawanan tinggi. Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama dengan Kepala Desa Wates-Negoro, Pak Endi Hartono, disebutkan bahwa kawasan pertanian yang berada di sebelah selatan desa yang berbatasan langsung dengan Sungai Berantas menjadi kawasan yang paling rawan terkena banjir. Untuk lahan permukiman, sebagian besar terpusat di wilayah Dusun Glatik yang menjadi kawasan dengan kepadatan penduduk tertinggi di desa ini. Secara umum, pola permukiman di Desa Wates-Negoro menunjukkan pola memusat dan memanjang mengikuti jaringan jalan serta topografi lahan yang relatif datar di bagian tengah desa. Sementara itu, bagian utara desa lebih didominasi oleh lahan pertanian, sehingga kepadatan permukiman di wilayah tersebut cenderung lebih rendah. Selanjutnya, Desa Kunjoro Wesi memiliki ketinggian rata-rata 400 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan antara 15-40%. Berdasarkan peta jenis tanah Kabupaten Mojokerto dari Tesis Universitas Brawijaya, Desa Kunjoro Wesi didominasi oleh tanah kambisol. Tanah kambisol adalah jenis tanah yang masih muda dan belum mengalami perkembangan profil yang sempurna. Tanah kambisol cocok digunakan untuk pertanian lahan kering dan perkebunan.
Pemanfaatan lahan di Desa Kunjorowesi didominasi oleh kegiatan pertanian kering seperti penanaman singkong, jahe, kunyit, dan jagung, serta digunakan untuk perkebunan dan permukiman, di mana sebagian besar area permukiman berada di Dusun Setantong. Kemudian pemanfaatan lain dari lahan di Desa Kunjorowesi adalah untuk sektor pertambangan, sehingga sektor pertanian padi bukan merupakan sektor utama yang dihasilkan. Dengan demikian, kedua desa ini memiliki potensi yang berbeda dalam sektor pertanian. Desa Watasnegoro memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, sedangkan Desa Kunjorowesi kurang memiliki potensi terhadap sektor pertanian. Namun jika pemanfaatan lahan terencana dengan baik, maka akan menonjolkan potensi-potensi dari masing-masing desa. Neraca lahan. Neraca lahan adalah perhitungan kemampuan lahan untuk mengetahui ketersediaan bahan pangan bagi penduduk yang hidup di suatu wilayah. Neraca lahan memiliki tujuan untuk mengelola sumber daya lahan secara efisien dan efektif, serta menjaga ketersediaan maupun kebutuhan produksi pangan di suatu daerah. Berdasarkan data DPS Kabupaten Mojokerto pada tahun 2023, Desa Watasnegoro memiliki lahan pertanian seluas 343 hektar dan luas lahan sawah irigasi seluas 144 hektar. Pemanfaatan lahan terbesarnya adalah untuk sektor pertanian. Selain itu, digunakan untuk kawasan permukiman. Kepala Desa Watasnegoro menyebutkan bahwa hasil panen utama desa ini adalah padi, dengan produktivitas rata-rata mencapai 6-7 ton per hektar setiap musim tanamnya. Sementara untuk tanaman jagung, hasil panen rata-rata mencapai sekitar 4 ton per hektar per tahunnya. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan lahan dan hasil produksi pangan di Watasnegoro tergolong mencukupi untuk mendukung kebutuhan pangan masyarakat setempat. Dengan pengelolaan yang baik dan efisiensi penggunaan sumber daya, desa ini berpotensi mempertahankan bahkan meningkatkan ketahanan pangan wilayahnya di masa mendatang. Sedangkan berdasarkan data BPS Kabupaten Mojokerto tahun 2023, Desa Kunjorowesi tidak memiliki lahan sawah basah, melainkan lahan tegal atau kebun seluas 500 hektar yang dimanfaatkan untuk menanam singkong, kunyit, jahe, dan jagung yang bergantung pada air hujan. Karena pertanian bukan sektor utama, kebutuhan beras masih dipasok dari luar, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil produksi pangan di Desa Kunjorowesi belum mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya atau berada dalam kondisi defisit. Wilayah desa didominasi kawasan hutan lindung, terutama di Dusun Kandangan dan Dusun Kunjoro di kaki Gunung Penanggungan. Untuk meningkatkan ekonomi dan ketahanan pangan, pemerintah desa mengembangkan kebun hidroponik dan peternakan ayam melalui BUMDes sebagai upaya pemanfaatan lahan terbatas dan sumber daya lokal secara berkelanjutan. Neraca air. Neraca air adalah analisis yang menggambarkan keseimbangan antara ketersediaan air dan kebutuhan air di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Tujuan dilakukannya perhitungan neraca air adalah untuk mengetahui tingkat kecukupan sumber daya air dalam memenuhi kebutuhan penduduk, pertanian, industri, dan ekosistem, serta untuk mengantisipasi potensi defisit atau surplus air. Berdasarkan wawancara dengan kepala desa, Desa Watasnegoro memiliki sumber air yang melimpah. Desa ini memiliki 4 sumber air, yaitu sumber Ketapang Bening, sumber Wolus, sumber Wates, dan sumber Gadung yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, juga dijadikan objek wisata. Desa Watasnegoro ini dialiri oleh 6 anak sungai dari Gunung Penanggungan, diantaranya yaitu 4 kali Landak dan 2 kali Banteng. Aliran anak sungai ini digunakan untuk pengairan sawah atau pertanian yang terdapat di desa ini. Di sebelah selatan desa, di perbatasan dengan Desa Kunjorowesi, juga terdapat danau yang bernama Ranu Kerikilan. Ranu ini tidak digunakan untuk pengairan maupun kebutuhan domestik masyarakat, namun lebih digunakan sebagai objek wisata dan tempat pemancingan. Dengan kondisi Desa Watasnegoro berada dalam kondisi surplus atau mencukupi, baik untuk kebutuhan domestik, pertanian maupun pengembangan ekonomi berbasis sumber air. Sedangkan di Desa Kunjorowesi
memiliki sumber mata air buatan berupa sumur bor yang hanya mampu memenuhi kebutuhan air di dusun sekantong. Sementara itu, dusun Kandangan dan dusun Kunjoro masih bergantung pada pemanfaatan air hujan serta bantuan pasokan air dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Neraca udara merupakan analisis keseimbangan antara emisi polutan dan kemampuan lingkungan menyerapnya, yang bertujuan untuk menilai kualitas udara serta daya tampung lingkungan. Dalam konteks ini, tanaman berperan penting karena mampu menyerap gas pencemar seperti CO2, NO2, dan SO2 melalui proses fotosintesis serta menangkap partikel debu di udara. Oleh karena itu, keberadaan vegetasi seperti pohon peneduh, taman kota, dan jalur hijau sangat membantu dalam meningkatkan kualitas udara, menjaga keseimbangan lingkungan, dan mendukung terciptanya wilayah yang lebih sehat. Dan dari hasil pengamatan lapangan, vegetasi yang mendominasi di sepanjang jalan Desa Watasnegoro antara lain pohon pisang, kelengkeng, dan matoa, terutama di kawasan Dusun Wates. Vegetasi tersebut dapat menyerap polusi sebesar antara lain matoa sebesar 330 kg CO2 per pohon per tahun, pisang sebesar kurang lebih 5-10 kg CO2 per pohon per tahun, dan kelengkeng sebesar 50-200 kg CO2 per pohon per tahun. Namun, meskipun tutupan vegetasi cukup baik di beberapa titik, kualitas udara di Desa Watasnegoro masih tergolong cukup buruk. Berdasarkan data AccuWeather, per tanggal 11 Oktober 2025, Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU berdasarkan parameter PM2,5 di desa ini mencapai 111, menunjukkan kategori tidak sehat. Tingginya tingkat polusi ini disebabkan oleh aktivitas tambang di wilayah Kunjorowosi yang berdekatan dengan desa, serta kegiatan pengolahan batu dan pasir di wilayah Watasnegoro sendiri. Hasil pengukuran menunjukkan kadar PM2,5 sebesar 66 mikrogram per meter kubik, PM10 sebesar 68 mikrogram per meter kubik dengan ISPU 59 tergolong sedang, dan NO2 sebesar 29 mikrogram per meter kubik dan O3 sebesar 62 mikrogram per meter kubik dengan ISPU kategori baik. Berdasarkan hasil pengamatan, vegetasi yang mendominasi di sepanjang jalan Desa Kunjorowosi adalah pohon kapuk dan pohon mangga, dengan kemampuan penyerapan CO2 untuk pohon kapuk sekitar 22 kg CO2 per pohon per tahun, mangga 455,17 kg CO2 per pohon per tahun. Selain itu, juga berfungsi baik dalam menahan erosi di lereng gunung. Di bagian atas desa yang berada di kaki Gunung Penanggungan, terdapat kawasan perhutani yang masih memiliki tutupan hijau cukup lebat dan berperan penting sebagai menyangga ekologis desa. Namun, menurut data AccuWeather 11 Oktober 2025, kualitas udara berdasarkan parameter PM2,5 di Desa Kunjorowosi menunjukkan kategori tidak sehat, dengan ISPU mencapai 117. Debu dan pasir yang berterbangan di sepanjang jalan akibat aktivitas truk tambang serta penggalian dan pengolahan tambang skala besar menjadi penyebab utama tingginya polusi udara. Hasil pengukuran menunjukkan kadar PM2,5 sebesar 72 mikrogram per meter kubik, PM10 sebesar 73 mikrogram per meter kubik, dengan ISPU 61,5 tergolong sedang, menunjukkan adanya debu kasar di udara. Meskipun belum pada tingkat berbahaya, untuk unsur gas seperti NO2 33 mikrometer per meter kubik dan ozon 68 mikrogram per meter kubik, keduanya masih berada dalam kategori baik. Konsep neraca sumber daya alam lainnya, minerba dan migas, merupakan analisis untuk mengetahui keseimbangan antara potensi sumber daya bahan galian seperti minyak, gas, alam, pasir, batu, dan mineral dengan tingkat pemanfaatan di suatu wilayah.
Perhitungan ini penting untuk memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam dilakukan secara efisien, terkendali, dan berkelanjutan, sekaligus memiliki kaitan erat dengan pendapatan nasional karena hasil pertambangan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Kunjorowesi, di wilayah ini terdapat perubahan tambang legal bernama CV Mutiara Timur. Perusahaan tersebut menambang pasir dan batu di Dusun Sekantong, sementara proses pengolahannya dilakukan di Desa Wates Negoro. Bahan tambang utama yang digali meliputi batu gamping, tras, dan pasir apung. Harga jualnya masing-masing adalah sekitar 225.000 per meter kubik untuk batu gamping, 150.000 per meter kubik untuk tras, serta 187.500 hingga 200.000 per meter kubik bagi pasir apung, tergantung pada kualitasnya. Kegiatan pertambangan yang masih berlangsung di Desa Wates Negoro adalah penambangan sirtu, pasir dan batu yang berlokasi di Dusun Krikilan. Kegiatan ini dimanfaatkan sebagai sumber material konstruksi seperti bahan untuk pembangunan jalan, jembatan, dan bangunan lainnya. Penambangan sirtu di wilayah ini merupakan salah satu sumber daya galian yang masih aktif hingga saat ini dan menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Hasil analisis yang telah dilakukan terhadap karakteristik dan potensi sumber daya alam di Desa Wates Negoro dan Kunjorowesi, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kedua desa menunjukkan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang terpadu dan berkelanjutan, terutama dalam menjaga keseimbangan antara lahan, air, udara, dan vegetasi. Dengan perencanaan lingkungan yang tepat, potensi alam di kedua desa dapat dimanfaatkan untuk menciptakan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat tanpa mengurangi daya dukung dan fungsi ekologis wilayahnya.